Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis ingin bahas soal ban. Jadi ban itu kan ya apa ya, rekomendasi ganti ban itu memang kalau sesuai aturan lalu lintas. Itu kalau sudah kembangan hilang ganti. Tapi itu kan petuah zaman dulu ya. Petuah ketika ya apa cenanya, ban itu masih bukan tubeless. Tapi sekarang begitu sudah tubeless, harga ban itu mahal. Apalagi kalau niat gantinya depan belakang. Dulu depan belakang paling 500.000, sekarang bisa 1 juta. Karena memang harga ban tubeless itu iya lebih mahal lah ya. Ya ada keunggulan, emang ada kelemahan. Ban tubeless itu unggulnya kalau ban bocor nggak langsung habis, tapi itu juga kelemahannya. Katanya kalau ban sudah bocor, sudah bekas ditambal, katanya suruh cepet ganti. Ganti ban tubeless juga nggak bisa sembarangan ya, perlu ke tempat ganti ban khusus, perlu alat khusus, nggak bisa pakai dicongkel-congkel. Kalau ban yang apa sih, ban non tubeless, ban apa sih jenengnya ya, tub ya, tipe tub yang ada ban dalamnya. Banyak pakai ban dalam, banyak orang ngomong murah, tapi rentan bocor. Yang sering terjadi itu adalah karena tekanan ban sering dibuat lemah, sehingga dinding bannya itu retak-retak. Kalau dinding bannya sudah retak-retak, dinding ban luarnya retak-retak, ban dalamnya itu kena grogoti, akhirnya mudah bocor. Terus ya kalau bannya juga sering bocor ya, sering kurang angin, bagian ban dalamnya juga sering goser-goser velg, apalagi kalau velgnya sampai karaten, aus, mudah bocor. Jadi emang kalau ban dalam, yang ban pakai ban dalam itu relatif lebih mudah bocor. Ya seringnya sih karena salah pengendara ya. Entah bisa dibilang salah atau enggak ya, karena ada yang emang sengaja seperti itu, tekanan ban angin dikurangi biar motor lebih empuk, ada kan. Nah itu ya sudah resiko lah ya. Entah pengalaman yang lain gimana, tapi kalau penulis sendiri pakai ban apa jenenge, ban yang ada ban dalamnya itu lumayan sering ya kejadian mengalami ban bocor. Bisa sebulan 2 kali atau kadang sebulan sekali, pernah 1 bulan mengalami 3 kali.
Kalau ban tubeless ini untungnya ya nggak sering. Berapa kali dari penulis beli tahun 2020 Juli sampai sekarang 2022 Juli cuma 2 kali ya, dan itu ban belakang semua. Entah mengapa ya, kalau ada apa-apa kok mesti ban belakang ya. Mungkin karena apa ya, beban ban belakang itu besar ya. Pernah penulis lewat jalan tanah, terus akselerasi, jalan tanahnya itu kelihatan ada bekas pasir berhamburan. Jadi ya ban belakang rupanya tekanannya ke aspal itu sangat besar. Memang biasanya mau yang manapun ya, selalu ban belakang ya yang kena, sering kena ya, yang sering bocor. Ban depan dulu penulis pakai ban normal itu, ban yang pakai ban dalam, yang belakang tambalannya sampai 4-5, yang depan cuma 1 atau nggak pernah gitu ya. Nah, kok jadi ngomong soal itu, penulis itu sebenarnya mau ngomong soal ganti ban itu pakai acuan apa. Karena ya ternyata gundul ban itu beda. Tadi pagi penulis perhatikan, loh ban NMAX penulis itu kok gundulnya rata gitu. Yang punya apa jenenge, punya Next 2 sama Beat itu nggak rata. Jadi permukaan ban luarnya itu jelas persegi-segi gitu ya. Jadi rupanya desain ban itu biasanya nggak memperhatikan kalau ban sudah aus. Yang motor penulis sepertinya yang NMAX ini ban masih bawaan. 2 tahun ya umur ban, pemakaian kilometernya 24.000. 24.000 belum ganti. Jadi aus ban itu beda-beda. Aus ban ada yang makin gundul makin rata, makin makin halus. Ada yang makin gundul makin nggak rata. Biasanya ban yang makin nggak rata itu adalah yang kembangannya ada senggang-senggangnya, ada jaraknya gitu. Yang guratannya besar, jarak guratannya besar. Kita itu kan sering diomongi ya,
ban itu apa jenenge, kalau sudah gundul harus ganti. Katanya sih kalau ban sudah gundul licin. Ini kayaknya tergantung sama bannya ya, sama kembangan ban aslinya kayak gimana. Licin, kembangan apa, ban jadi licin itu rasanya cuma terjadi di yang kembangannya ala Next 2 atau Honda Beat. Mau nggak licin gimana lah, wong permukaan bannya aja nggak bulat utuh gitu ya, tapi ringgi-ringgi gitu kan, jadinya ban nggak bisa nempel aspal secara sempurna. Untuk belok ngeri. Karena apa? Karena pembukaannya ban nggak teratur. Tapak ban yang nempel ke jalan nggak teratur. Ini beda dengan yang ban yang baru. Karena penulis sering mengeluh ya, motornya nggak enak kalau lewat, terutama ini ya, ada bagian pembatas jalan kelewat ini, rasanya kayak mau jatuh gitu. Nulis sebenarnya awalnya sih bingung apa karena suspensinya, tapi suspensi sudah ganti ya, sudah ganti, walau ya sayangnya milihnya salah. Penulis belinya yang 766 dps nya, harusnya yang 744. Jadi sudah penulis beli itu sebenarnya sudah lumayan, tapi anak masih tetap mengeluh apa gitu ya. Terus penulis lihat, oh alah, bannya ini permukaannya nggak rata. Jadi permukaan ban ya kayak penulis tunjukkan tadi itu persegi kan. Nah kalau permukaan ban kayak gitu ya jelas toh grip ban nggak konsisten. Kalau jalannya miring atau pas lagi belok atau pas lagi miring ya nggak enak banget ya, nggak enak, kayak ogal-ugil gitu bagian belakang, nggak stabil ya, entah mengapa sih. Padahal wis tak omongin wis ganti ban, sampai sekarang nggak diganti ya, paling nunggu penulis yang ganti ini. Padahal dia sering lewat tempat yang apa jenenge, yang khusus ganti ban loh, kok susah banget, paling cuma beberapa menit tok ya. Lagi pula bannya bukan ban tubeless loh, itu agak salah. Wis entahlah. Tapi jelas kalau gundulnya seperti itu ya memang harus ganti, karena ya tapaknya nggak rata. Itu tapaknya nggak rata, nggak cuma bagian pinggirnya saja ya, tapi bagian tengahnya juga. Jadi bagian alur tengahnya walau ya lebih halus dari yang samping-samping, termasuk nggak rata juga, nggak enak lah pokoknya digawe itu. Kalau gundulnya seperti itu ya wajar ya, berkurang. Tapi gundul sendiri, ban gundul sendiri nggak berarti gripnya hilang. Kalau grip hilang itu ya, yang penulis pernah rasakan itu justru kalau bannya kembangannya salah. Ban gundul sama ban kembangannya salah, itu lebih nggak stabil, lebih mengerikan ban yang kembangannya salah. Terserah ngomong kembangannya model maju mundur gitu ya, soalnya kan apa, pola kembangan ada yang model Eropa, ada yang model apa normal, jadi kembangannya arah terbalik gitu kan, ada kan yang seperti itu.
entah ya apa ban yang terbalik itu juga diuji dengan kondisi jalan Indonesia yang kadang airnya agak tinggi. Tapi kalau di pengalaman penulis bukan dari sisi kebalik atau enggaknya, tapi pola kembangannya. Kayak ban depan ini contohnya ya, ban kembangan tahu ya, bisa kelihatan atau enggak. Beberapa kali penulis jumpai ini juga ban kembang tahu kayak gini. Itu adalah ban yang paling mengerikan kembangannya. Bukan paling mengerikan ya, semi mengerikan, semi mengerikan. Depan juga yang kembang tahu ini, kanan juga kembang tahu juga, kiri ini kembang tahu juga. Semi mengerikan, apalagi kalau yang bagian horizontalnya, bagian melintang bannya itu anu juga, kotak-kotak juga. Kalau kotak-kotak juga air itu bisa mengalir secara horizontal juga, secara melintang juga di bannya. Dan ini kalau kecepatan tinggi bikin motor bisa bergeser sendiri ke kiri atau ke kanan. Motor bisa goyang, bergesernya konsisten tapi ya, seret, itu ya. Jadi tergantung sama angin. Kalau kena angin samping, motor dijamin pasti makin mengikuti angin. Jadi kembangan kotak yang ada alur horizontalnya akan seperti itu kalau pas dipakai kecepatan tinggi di hujan-hujan. Kecepatan tinggi maksudnya adalah kalau di speedo motor bebek ya, jalan 100. Jadi jalan 100 bisa seperti itu. Tapi penulis nggak nyangka akan menjumpai yang lebih parah ya. Menjumpai yang lebih parah di kembangannya ala NMAX. Ala NMAX itu kan guratannya gini kan, seret gitu ya, mengarahkan air ke samping tapi tidak simetris, guratannya agak besar. Ya ternyata itu lebih parah dari yang kembang kotak-kotak model lainnya ada juga. Modelnya ya pokoknya yang nggak simetris lah, nggak simetris. Termasuk juga yang pola kembangannya ban ADV. Cuma motor Honda ADV tadi dia sudah pakai ban aftermarket ya, jadi nggak sebegitu terpengaruh. Nah yang bannya masih orisinil, bannya ADV yang orisinil kan kembangannya kayak ngaca gitu ya, ngaca tapi memungkinkan air bergerak ke samping. Itu kalau yang bannya ala ADV efeknya adalah kalau jalan nggak terasa ngegrip. Kalau pas jalan hujan ya, kita nggak ngomong jalan kering. Kalau jalan kering kayak gini ini nggak begitu terpengaruh ya, nggak begitu besar efeknya. Alur-alur ban itu ya, buktinya aja ban kalau kering tok kan kembangannya lebih minim ya. Kalau ban kayak ADV itu membuat apa ya, motor itu seperti ngambang gitu kalau di atas air. Bukan tapi ya bukan floating ya, tapi ya entah mengapa ya penulis sendiri lihat motor Honda ADV itu kalau pas jalan basah itu nggak kelihatan stabil. Jadi kelihatan nggak stabil.
Pesan penulis kayak gitu. Jadi jalan 40 pun ya kayak mau jatuh gitu loh. Ya maklum lah ya, yang desain bannya kan Jepang sekarang kualitas insinyurnya wis parah lah ya. Tapi penulis tadi mungkin agak salah yang ngasih contohnya. Ban NMAX lebih parah. Ban kembangan ala NMAX itu lebih parah. Dia sama bannya NMAX ini nggak ada kembangan yang membuat motor stabil. Kembangan ban NMAX yang belakang terutama, ya depan juga sih ya, itu memaksa motor jadi nggak stabil. Jadi nggak stabilnya itu lebih parah dari Honda DV. Kalau urutannya ya urutan ketidakstabilan. Kembang tahu itu sudah mulai nggak stabil, tapi itu lebih di kecepatan tinggi atau di tikungan kecepatan 50-40, kecepatan tinggi di atas 80. Kalau ban ADV kayaknya jalan 60 masih lumayan lah ya. Jalan 60 mestinya masih bisa, tapi ya biasanya rider-ridernya Honda DV kalau pas hujan itu cuma berani jalan 40. Nah kalau NMAX, kalau kembangannya baru itu jalan 50 sudah ngeri. Jadi level parahnya itu ban kembang tahu, kembangan nggak teratur ala ADV. Terus yang terakhir ya ini NMAX. Kalau NMAX ini kalau ADV ya, kalau ADV itu dipaksa kencang masih bisa, selama nggak ada sesuatu yang menghambat, selama nggak ada keharusan untuk melakukan manuver ekstrim, belok kecepatan sangat tinggi gitu ya. Ban DV masih bisa dibuat kencang, mungkin cuma ngatur arah airnya gitu ya. Jadi mestinya masih bisa dikendalikan walau jalan 100, masih bisa belok ya. Tapi tentu nggak bisa diharapkan seperti kalau bannya motor GP ya. Kalau ban motor GP beda lagi. Ban motor GP itu jalan 300 masih bisa, masih berani kan. Hujan-hujan jalan 300 masih berani kan. Cuma lap time aja loh masih lebih lambat 4 detik. Itu kencang banget kan. Kalau ADV ya mungkin nggak sampai ngegrip itu, tapi nggak akan seperti banyak NMAX. Kalau NMAX baru itu mustahil, ya bahaya lah ya jalan 100. Karena apa? Karena begitu ban kena air, ini semua kondisi musim hujan ya, kondisi jalan basah kena hujan. Karena ban itu dipaksa sama guratannya itu untuk bergeser. Jadi kalau misalnya naik NMAX jalan kecepatan 100, bannya masih ori, itu motor bisa lepas kendali, apalagi karena diameter ban depan dan belakang itu nggak sama. Kalau jalan kering nggak kerasa lurus ya. Tapi udah begitu jalan basah, antara ban depan dan belakang itu bisa nggak sama. Yang belakang bisa dipentalkan ke kanan, yang depan pentalkan ke kiri,
atau sama-sama mementalkan ke kanan tapi di timing yang berbeda. Nah itu ya sesuatu yang mungkin cuma rider dewa aja yang bisa, rider yang apa, instingnya, skillnya sangat luar biasa sehingga apa bisa apa, mengatur grip apa dengan apa pergerakan tangan untuk merubah stang secara sekilat gitu ya. Kalau prediksinya penulis sih ya, rider NMAX yang lagi jalan 100 terus tiba-tiba menemui jalan basah itu bisa jatuh. Jatuhnya karena ban itu akan membuat grip ban hilang. Guratan pada ban ini akan membuat grip ban jadi hilang karena bentalkan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ban langsung floating karena ya dipentalkan kiri kanan. Bisa aja malah begitu kena air pertama kali ban langsung geser ke kiri atau ke kanan. Dengan kondisi aspal yang basah, langsung ban depan itu bergeser, jatuh. Jadi kecuali skillnya yang sangat luar biasa, resiko jatuh sangat besar. Nah, justru di ban motor NMAX seperti ini, kondisi ban gundul itu malah enak dipakai. Jadi sekarang ini ban penulis gundul depan belakang. Penulis malas ganti ban karena ya selain malas harganya ya, mungkin penulis cari yang apa merek federal mungkin ya, tapi masalah kembangan yang kok ngono ya. Federal atau apa Aspira. Kalau nggak gitu mungkin Pirelli, gak ngono golek Bridgestone lah. Ban burito sih. Tapi dengan ban gundul seperti ini, penulis nggak begitu kesulitan mengendalikan motor. Kalau ya pernah jalan 100, jalan basah-basah, hujan deras, pakai jas hujan, jalan 107 ya maklum lah ya, hujan, penulis pakai jas hujan yang semi kalongan ya, besar hambatannya. Model semi kalong itu kan sangat menghambat udara ya, jalan 107 lah wis kencang ya. Nah jalan seperti itu nyantai ya, nyantai. Di depan ada rider juga, tapi dia ridernya ban aftermarket, bukan ban orinya NMAX. Kelihatan dari cipratan airnya ya. Dia jalan stabil ya, penulis jalan stabil. Dia NMAX-nya NMAX New, penulis NMAX Old. Dia nggak bisa ninggalkan penulis walau penulis pakai jas hujan kalong kayak gitu. Ya mungkin dia nggak berani gaspol mungkin ya, nggak tahu lagi. Tapi kalau bannya sudah gundul gitu, ternyata ya masih enak tuh ya. Untuk menikung pun penulis ya saat hujan-hujan masih merasa pede, walau banyak gundul ya, karena gundulnya gundul merata, nggak kayak gundulnya bannya Next 2 atau bannya Beat ya. Bannya Beat pakai merek federal, Next 2 masih bawaan mungkin IRC ya. Tapi ya balik lagi ke topik.
Jadi ganti ban itu kalau alasannya licin, ya itu tergantung model bannya apa. Kalau milih bannya yang gundulnya rata, menurut penulis saya nggak usah ganti ban dulu. Takutnya nanti ban yang baru itu malah lebih licin kalau saat musim hujan. Kalau jalan kering, ya rasanya guratan ban itu nggak begitu penting ya. Lebih penting di teknik remnya, teknik beloknya. Belok pakai counter steering atau pakai body steering harus disesuaikan motornya. Ngeremnya ya standar ngeremnya motor matic, rem belakang dulu baru diikuti rem depan. Nah, kapan ganti bannya? Kalau sudah kelihatan serat-serat, itu wis waktunya ganti itu wis. Karena kalau sudah melebihi serat-serat ya, seratnya robek, ban ada kemungkinan robek juga. Robek kalau di jalan bahaya ya. Jadi kalau ban sudah sampai kelihatan seratnya ya, pertimbangkan ganti. Kalau soal tambal-tambalan gimana? Ya kalau motornya nggak dipakai kecepatan 200, menurut penulis saya aman ya, karena penulis sendiri ini bannya wis ban tambalan tubeless ya, yang pakai benang gitu, benang lem. Ya teori penulis ini teori hemat-hematan, silakan diterapkan. Kalau ban wis sampai mengganggu kestabilan di jalan karena gundule gak rata, permukaan bannya wis persegi gitu, ya pertimbangan ganti lah. Nanti untuk berikutnya cari ban kalau yang kalau aus bisa rata, jangan model kotak kayak depan ini, jangan model yang nggak simetris ya, cari yang kembangannya bisa rata gitu kalau bisa nemu. Ya wis begitu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.